kita jumpa lagi pada sesi ini. Pada video ini kita akan mencoba membahas tentang salah satu contoh persamaan akuntansi dasar, di mana akuntansi dasar itu sendiri, di mana ada aset, ada utang, ada modal, di mana jumlah aset harus sama dengan utang tambah modal. Seumpamanya asetnya ada 10, maka utangnya bisa saja 2, modalnya bisa 8, karena 2 tambah 8 sama dengan 10. Inti dari persamaan akuntansi ini adalah sisi kiri dan sisi kiri, sisi aset harus sama dengan jumlah dari sisi pasifa sisi kanan. Oke, itulah fungsi dari kata sama, persamaan. Maka berarti ada yang disamakan antara sisi kiri dan sisi kanan. Oke, inilah pengertian dari persamaan akuntansi dasar yang sederhana, yang terdiri dari 3 elemen, yaitu aset, utang, dan modal. Nah, contoh pada soal 21 ini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah beberapa contoh transaksi dalam suatu perusahaan kecil. Di sini tidak terlalu dijelaskan jenis perusahaannya apa, karena fokus dari materi ini, contoh ini adalah bagaimana mengajarkan atau menempatkan transaksi pada sisi kiri ataukah dari sisi kanan sama dengan dasar logika persamaan akuntansi. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa persamaan akuntansi itu secara sederhana hanya terdiri dari 3, aset, utang, dan modal ya. Tetapi elemen-elemen dari aset itu sendiri ada beberapa. Kali ini dari soal ini mencangkup ada 3 jenis aset, yaitu kas, perlengkapan, dan peralatan. Dan dalam contoh ini modal di sini juga dipengaruhi oleh pendapatan, biaya, dan piso. Kenapa biaya saya beri tanda minus dan piso saya beri tanda minus? Karena apabila biaya bertambah dan piso bertambah, itu akan mengurangi modal. Berbeda dengan pendapatan. Pada saat pendapatan bertambah, maka modal juga akan bertambah. Maka saya beri dia tanda positif di sini. Oke. Sejalan dengan video sebelumnya bahwa biaya piso itu mempengaruhi modal, maka saya mencoba menyederhanakannya ke dalam bentukan tabel seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Kenapa pendapatan itu menambah modal? Karena perusahaan mendapatkan penghasilan tambahan sehingga modal akan bertambah. Kenapa biaya itu bila biaya itu bertambah mengurangi modal? Karena semakin banyak biaya yang kita keluarkan, berarti modal semakin berkurang. Sedangkan piso, semakin banyak pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, berarti modal dari pemilik perusahaan itu sendiri terhadap perusahaan semakin berkurang, maka dia negatif. Oke. Nah, kita coba mulai dari transaksi 1. Pada tanggal 3 bulan 5 2015, Fahri menyetor modal sebesar 12 juta. Dari transaksi ini kita bisa melakukan analisis bahwa ada penambahan uang tunai atau kas sebesar 12 juta. Maka kas bertambah 12 juta. Untuk pencatatan persamaan akuntansi berdasarkan tabel 1 ini, apabila dia tidak dalam kurung itu berarti dia positif ya. Apabila dia dalam kurung berarti dia negatif. Oke. Sedangkan kalau untuk tabel samping ini, langsung tandanya saya beri dalam kurung, positif ataupun negatif ya. Saya mencoba menggambarkan persamaan akuntansi ini dalam 2 bentuk, tabel modifikasi dan dengan data persamaan akuntansi sederhana
basic. Oke, kembali ke nomor 1. Fahmi menyetor modal sebesar 12 juta. Berarti ada penambahan kas 12 juta dan modal sebesar 12 juta pula. Maka dua-duanya positif. Sisi kiri bertambah 12 juta di kas dan sisi kanan bertambah 12 juta di modal. Oke. Keterangan investasi awal. Maka berarti kalau saya memberikan analisis di sini, berarti sisi ini kan persamaan akuntansi yang tadi saya jelaskan ya, bahwa sisi kiri dan sisi kanan. Berarti kalau sisi kirinya 12 juta, sisi kirinya 12 juta, sisi kanannya 12 juta, maka dia adalah, maka fungsi sama dengan ini benar ya, karena benar sama dengan benar, sama-sama 12 juta sisi kiri dan sisi kanan, maka ini benar. Oke, seimbang. Kemudian transaksi kedua itu adalah pada tanggal 4 bulan 5 Fahmi menerima komputer sebagai setoran modal awal. Berarti Fahmi menerima peralatan berupa komputer senilai 5 juta. Maka di sisi kiri ditambahkan 5 juta, di sisi kanan sebagai modal ditambahkan 5 juta. Bila diilustrasikan berarti dia juga menjadi seimbang karena masing-masing kiri dan kanan bertambah 5 juta. Seimbang ya. Ini juga seimbang. Berikutnya transaksi nomor 3. Tanggal 7 bulan 5 Fahmi membeli perlengkapan secara tunai. Secara tunai berarti kas berkurang 500, makanya dalam kurung 500.000, kas berkurang 500.000. Yang dibeli merupakan perlengkapan. Perlengkapan juga merupakan aset, maka dia tetap berada di sisi kiri. Karena kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan kita bertambah 500. Maka ilustrasinya adalah sebagai berikut. Kas berkurang 500.000, tetapi asetnya berupa perlengkapan bertambah 500.000. Oke. Maka salah ya, ini nggak bisa begitu. Ini ya, ini kan sama dengannya di sini. Sorry, ini. Jadi di sini tadi itu adalah ada kas berkurang 500.000, kemudian ditambah 500.000. Oke, sedangkan di sini sisi kanannya adalah 0. Oke, sisi kanan 0. Ilustrasinya adalah 500.000 dikurang 500.000 sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 0, seimbang ya. Maka ini sudah seimbang, walaupun di sisi kanannya tidak ada transaksi, tetapi di sisi kiri dia saling plus minus, menghasilkan juga tetap 0, seimbang. Transaksi 5. Transaksi keempat, yaitu Fahmi menerima pinjaman bank sebesar 3 juta. Karena dia menerima pinjaman, maka berarti kasnya bertambah sebesar 3 juta ya. Maka kas bertambah 3 juta. Tetapi sumber uang 3 juta itu merupakan sebuah pinjaman bank. Maka berarti hutang usaha dari Fahmi juga harus bertambah 3 juta. Oke? Maka dia dua-duanya positif. Tidak ada yang tanda kurang. Oke? 3 juta sisi kiri
3 juta sisi kanan, maka berarti dia seimbang, sama ya. Selanjutnya transaksi 5 tanggal 18 bulan 5 dibayar iklan 100.000 tunai. Karena pembayaran secara tunai maka kas berkurang tunai 100.000 dan ada penambahan biaya iklan 100.000. Karena biaya mengurangi modal maka kita memberikan tanda kurung pada sisi modal senilai 100.000. Nah, di sisi kiri minus 100.000, di sisi kanan juga minus 100.000, maka seimbang. Oke. Jadi pemeriksaannya harus per transaksi keseimbangannya. Jangan selesaikan, jangan diperiksa pada saat terakhir, tapi harus diperiksa per transaksi agar mengetahui apakah transaksi sudah seimbang atau tidak. Selanjutnya tanggal 20 diterima pendapatan dari pelanggan sebesar 2 juta. Diterima berarti kas bertambah 2 juta dan pendapatan juga bertambah 2 juta. Karena pendapatan mempengaruhi modal dengan bertambah, semakin banyak pendapatan maka semakin banyak pula modal, maka dia positif. Kemudian transaksi 7 membayar gaji pegawai. Membayar gaji pegawai berarti kas atau uang berkurang 700.000 dan biaya gaji bertambah 700.000. Namun karena biaya mengurangi modal maka kita memberi negatif pada sisi modal. Oke. Kemudian karena sisi kiri minus 700, sisi kanan minus 700, maka berarti seimbang ya. Kemudian untuk transaksi terakhir, Fahmi mengambil uang 100 juta untuk keperluan pribadi. Karena dia mengambil uang maka kas pasti berkurang 1 juta dan pengambilan pribadi bertambah 1 juta. Tapi kenapa di sini negatif? Karena pengambilan pribadi mengurangi modal, maka kita beri tanda negatif di sini. Oke. Maka apabila di jumlah ke bawah, maka sisi kas bersaldo 14.700.000, perlengkapan bersaldo 500.000, peralatan bersaldo 5 juta, utang 3 juta, modal 17 juta, pendapatan 2 juta, biaya sebesar 800.000, rival 1 juta. Dan bila sisi kiri di jumlah seluruhnya menghasilkan 20.200.000 dan sisi kanan jumlah seluruhnya menjadi 20.200.000, maka seimbang ya, 20.200.000. Oke, berarti dengan tabel modifikasi tabel ini terjadi keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan ya. Kita coba lihat cara pencatatan dari model persamaan sederhana ini. Kasnya bertambah 12 juta, modal bertambah 12 juta, peralatan berupa komputer bertambah 5 juta di sisi kiri dan modal juga bertambah 5 juta, sama ya. Kas berkurang 500.000 untuk pembelian perlengkapan dan di sisi kiri juga perlengkapan bertambah 500.000. Dan untuk penerimaan pinjaman dari bank, kas bertambah 3 juta dan hutang juga bertambah 3 juta di sisi kanan. Untuk biaya iklan, kas berkurang 100.000, biaya bertambah tapi mengurangi modal 100.000. Pendapatan, kas bertambah, kas di sini ya,
kas bertambah 2 juta, pendapatan bertambah 2 juta dan menambah modal 2 juta, maka di sini tetap positif. Yang berikutnya transaksi pembayaran gaji, kas berkurang 700.000 dan biaya gaji bertambah 700.000 namun mengurangi modal 700.000 karena biaya mengurangi modal. Transaksi terakhir, pengambilan pribadi Fahmi, kas berkurang 1 juta, Priva bertambah 1 juta namun mengurangi modal 1 juta, maka modal secara total adalah 17.200.000 dan hutang 3 juta bila jumlah totalnya menjadi 20.200.000. Sisi kiri berjumlah 20.200.000, sisi kanan berjumlah 20.200.000, maka seimbang. Yang perlu diperhatikan dalam persamaan akuntansi ini adalah penempatan biaya dan pendapatan yang berada pada posisi modal. Jadi tanda minus pada biaya di persamaan ini bukan berarti biaya berkurang ya. Biayanya bertambah, tetapi karena biaya mengurangi modal maka dia di sini minus. Itu yang saya harus tekankan. Demikian pula Priva. Pada transaksi ini Privanya sebenarnya bertambah, tetapi karena Priva itu sendiri mengurangi modal, maka kita memberi minus di sini. Oke? Jadi memang agak sedikit rancu karena dia bertolak belakang. Semoga bisa dipahami.